Halo kawan Sound Mesin, kembali lagi bersama saya Om Anto. Nah, saat ini saya berada di sirkuit Formula E Ancol, Jakarta Utara. Nah, di samping saya sudah ada Wuling Almaz Hybrid. Kemarin kami berkesempatan menyaksikan langsung prosesi launchingnya, dan saat ini kami diberikan kesempatan untuk mereview, dan nantinya kita akan coba langsung Wuling Almaz Hybrid ini di track sirkuitnya Formula E. Oke, sebelum masuk track, saya mau jelasin dulu nih ya tentang Wuling Almaz Hybrid. Ini Wuling Almaz Hybrid, Pak. Ya. Apa sih ini Wuling Almaz Hybrid? Wuling Almaz ini SUV-nya Wuling pertama di Indonesia ya. Jadi sebelumnya Wuling kan udah eksis hampir 5 tahun nih ya. Model pertama tuh MPV, Convero, lalu Cortez, baru nih SUV. Di tahun 2018 launchingnya. Inilah Almaz yang artinya berlian. Dia dari bahasa Arab. Kan Almaz itu kan ada yang turbo sama yang sekarang nih hybrid. Ya. Itu bedanya apa sih, Pak? Almaz yang lama mesinnya 1500 cc turbo. Sementara yang hybrid ini udah beda mesinnya. Ya, dia udah nggak turbo lagi, dia pakai hybrid. Gue mau bahas interior dulu ya sebelum kita masuk ke mesin ya. Nah, ini udah paling jelas deh. Kita lihat sekilas moncongnya nggak jauh beda sama versi sebelumnya, yaitu Almaz RS Pro. Nah, nggak jauh beda nih dari siluet, grillnya segala macam ya. Bedanya ada di ini nih, aksen biru. Jadi kalau yang hybrid pakai aksen garis biru. Kalau yang Almaz RS Pro yang kemarin dia garisnya merah. Nah, terus ini nih di rumah lampu utamanya nih proyektornya juga aksennya biru. Begitu. Jadi dia sebagai pembeda dengan Almaz RS yang Pro yang sebelumnya. Oke. Eksterior lainnya nggak jauh beda. Clear bodinya tetap sama kayak sebelumnya, two tone ya. Ini kebetulan warna hero colornya ya, agak bukan silver ya, agak grey metallic gitu. Atasnya hitam. Dari samping kita lihat juga nggak jauh beda ya, hampir sama, bahkan hanya saja pembeda ada di pelek ya. Peleknya pakai lingkar 18 inci, kalau sebelumnya 17 inci ya. Nah, dan tentunya ukuran bannya juga menyesuaikan ya, ini dari GT Radial 215 55 ring 18. Nah, gitu juga tampilan belakangnya nih. Ya, desain lampunya masih sama, garnisnya masih sama, sudah pakai logo Wuling yang bukan warna merah lagi. Ini wing spoiler juga masih sama. Ya, hanya saja ada emblem hybrid. Nah, hybridnya tapi ada ini nih, ada icon flash gitu ya, kayak listrik gitu ya. Ya memang betul elektrifikasi, tapi kan dia masih paduan mesin bensin dengan baterai listrik. Nah, pembeda paling ini aja nih. Ya, knalpot, moncong rumah knalpot yang ada aksen birunya. Berarti Almaz Hybrid sama yang turbo itu nggak jauh beda ya, Pak? Ya, kalau dari eksterior bodinya nih kita lihat nggak jauh beda, hampir sama bahkan. Cuma hybrid ini dia punya beberapa aksen tertentu ya. Kayak tadi di moncong dia ada yang aksen warna biru, di belakang ada ini emblem hybrid ya. Di ujung rumah knalpot juga ada aksen biru juga. Udah, gitu aja bedanya. Ya sama pelek tadi 18 inci. Gitu. Saya penasaran, Pak, sama interiornya, Pak. Oh, oke. Ada yang beda apa enggak? Yuk ke dalam yuk. Nah, ini dia nih. Kita masuk ke kabinnya. Wih. Jadi singkat cerita, 2018 saya sempat test drive mobil Wuling ini pada saat launching, langsung test drive di sirkuit Sentul. Lalu Wuling Almaz berinovasi di tahun 2019 juga meluncurkan sederetan teknologi ya. Jadi ada yang WIN, ya ADAS, IOV.
Nah, sekarang teknologi itu semua ada di Wuling Hybrid ini. Nah, ini ya kabin ya, desainnya nggak jauh beda, Bi. Masih sama, masih sama. Hanya saja ini kita lihat ini dulu ya, trim interiornya dulu ya. Jadi ini kayak jok udah berbalut kulit semua, tapi bentuk joknya tuh masih sama. Masih sama, ini juga apa dashboard nih di atas rumah speedometer. Udah materialnya material yang lembut, empuk. Begitu juga ini. Nah, inilah Wuling nih. Almas dia menjadi pelopor untuk layar 10 inch. Nah, mirip sama mobil listrik dari Amerika tuh ya, yang semua dikendalikan dari layar di tengah ini yang gede banget. Nah, ini kalau menurut gue nih di kelasnya dia yang pertama, dia pelopornya, terus kedua dia paling gede. Di turbo tuh ada gak sih, Pak? Di turbo ada juga, dari yang awal ada gitu, dan ini masih ada di Wuling. Nah, bedanya yang hybrid ini ya, dia layar ini ya, layar speedometer. Kalau yang sebelumnya kan modelnya ada analog, ada MID yang kecil. Nah, sekarang ini udah full LED, full LED TFT, jadi resolusi itu tinggi banget, dan semua indikator pengaturan ada di sini di layar ini. Begitu. Kita coba nyalain ya. Ini kuncinya, ya tuh, kuncinya. Kita coba nyalain sebentar. Kita mau lihat ini. Bukan itu. Nah, Masalahnya Tuhan mau jadikan dia apa? nah, gitu ya. Nah, anak itu akan dijadikan apa? Pasti Tuhan memberikan. Jadi ini dia hybrid. Ya, jadi kalau di mesin bensin kan biasanya kita injek pedal rem, kita engine start, langsung Nah, ini dia nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Dia jadi kayak mirip mobil listrik yang terkini nih. Di layarnya hanya ada tulisan ready. Nah, hanya ada tulisan ready, dan semua fungsinya udah bisa nyala nih. AC, radio, navigasi semua. Gitu. Jadi untuk start di awal sepertinya mesin listrik yang bekerja. Baru nanti pada kecepatan tertentu kembali mesin bensin yang bekerja. Begitu. Berarti kayak pengaturan AC, suara itu dari Ini dari sini. layar itu, Pak? Dari layar. Kalau ini untuk mode hybridnya tuh. Jadi dia baterainya udah diisi seberapa penuh ya, terus juga ini baterai udah mobil ini menempuh jarak tempuh seberapa panjang ya, seberapa jauh gitu. Ada di sini. Ini ada voice command-nya nggak sih, Pak? Oh, pasti. Dari awal kan udah ada dia ini, WIN. Ya, Wuling Indonesia Command. Jadi Wuling Almas ini jadi mobil pertama yang bisa ada aplikasi voice command berbahasa Indonesia. Nah, dia buat ini buka sunroof ya, nyalakan radio, nyalakan AC gitu. Kita tes. Halo Wuling. Halo. Nah, buka jendela. Oke, membuka jendela. Nah, gitu kan. Gimana? Canggih kan? Canggih. Oke, canggih kan. Satu lagi di Wuling Almas Hybrid ini. Nih, tuas transmisi itu udah beda banget. Ini udah lembut banget. Perpindahannya juga enak banget, smooth banget. Dia kayak mobil ya entry level Eropa gitu. Nih. Manual, Pak? Apa? Ini otomatis. Oh, otomatis. Ini otomatis, dan katanya ini transmisinya juga baru karena kan mesinnya baru nih. Mesinnya 2000 cc. Nanti kita lihat ya, cek mesinnya ya, gitu. Oke, untuk pengaturan segala macam, menurut saya area kabin depan ini Wuling banyak melakukan improvisasi. Good, gitu. Nah, setir ini juga ya, jok ini masih tuh sudah ini ya, jok tuh sudah elektrik, pengaturannya full elektrik, ya. Setir bisa tilt, tuh. Ya, sayang dia belum teleskopik gitu. Ya, jadi hanya ngatur tinggi, ya tinggi rendahnya aja. Ya, belum teleskopik maju mundur. Jadi kita sesuaikannya ya, kita majuin jok aja. Tuh, sesuaikan posisi duduk untuk mengemudinya supaya bisa menyesuaikan setirnya nih. Gitu. Berarti nggak jauh ya, Pak? Nggak jauh beda sama yang turbo? Nggak jauh beda, cuma ini improvisasinya sih cukup signifikan menurut gua. Buat saya selalu menyenangkan berada di baris keduanya Wuling Almas. Karena apa?
buat saya nggak sempit ya, dengan badan sebesar gini, tinggi 170 cm, ya headroom masih terasa enak, ya headroom terasa enak, dan ini apa, legroom juga nih, ya meskipun ini masih rada kurang ya, tapi ya udah selonjor aja, masih cukup kok ruang kaki ya. Di sini soket charger ada, AC ada, bahkan untuk audio system nggak cuma di kabin depan aja, di pintu belakang juga lengkap nih speaker sama tweeternya dari Infinity ya, brand yang cukup premium di car audio gitu. Udah, kita bisa nikmatin ini, bisa nikmatin panoramic roof gitu. Juga ini terakhir nggak ketinggalan. Nah, oke kan? Asik nih. Yuk, lihat kabin belakangnya yuk, bagasi. Ya, kita lihat bagasinya. Seharusnya nggak jauh beda dengan sebelumnya. Jadi ini 3 baris ya. Meskipun di belakang kalau orang dewasa sih duduk di jok baris ketiga nggak terlalu lega ya, Bi ya. Yang hanya mungkin posturnya kecil atau bahkan anak remaja aja juga cukup lah. Soalnya tadi saya udah sempat nyobain duduk di belakang, kayak rada sempit mentok gitu. Agak nekuk ya denggulnya ya. Oke. Ya, dan juga nih Kentara kayaknya ada sedikit yang berkurang deh dari ini nih, dari ruang bagasi belakang nih ya. Meskipun kalau untuk kebutuhan bagasi yang lebih luas, kita tinggal lipat jok paling belakang udah bisa rata dengan lantai. Tapi ini kayaknya yang paling belakang ini ya agak tinggi gitu. Kenapa? Karena ya Wuling Almaz Hybrid ini punya baterai lithium 1,8 kWh yang di posisinya ditempatkan di bawah sini. Ya. Nah, juga bobotnya juga lebih berat nih. Ya, dia lebih berat 90 kg akibat dari pemasangan baterai itu di kolong ini. Nah, efeknya apa? Efeknya dia udah nggak nempatin ban serep lagi di kolong. Nah, iya, saya nggak ngelihat ban serep tuh, Pak. Nah, nggak lihat kan? Jadi kita cuma dikasih tire repair kit namanya. Jadi untuk kalau kita ada bannya bermasalah, ya itu kita hanya dikasih ini aja untuk perbaikan aja. Nah, gitu. Itu fungsinya itu hanya untuk dipakai satu ban, apa bisa lebih, Pak? Itu belum tahu pasti ya, tapi paling nggak kan itu semacam buat emergency aja gitu, bukan untuk pemakaian lebih lanjut gitu. Jadi kalau memang bannya bermasalah kita harus merujuk ke bengkel terdekat sih. Itu hanya sifatnya untuk backup sementara aja gitu. Gitu. Oh ya, terus ini. Lalu yang beda dengan Wuling Almaz sebelumnya, di suspensi belakang tuh nggak lagi independen, tapi pakai torsion beam. Ya, gunanya apa? Dia buat menghasilkan ruang kolong bagian belakang yang lebih lega lagi, karena dia nempatin baterai. Nah, ada pengaruhnya juga, ya. Jadi jalur knalpot yang harusnya mungkin bisa lurus saja, dia harus sedikit berkelok nih, jalur knalpotnya nih, jalur pipa knalpot. Karena apa? Dia buat menghindari atau biar tidak berbenturan sama jalur kabel high voltage yang untuk menyuplai ya daya listrik dari baterai ke penggerak roda. Begitu. Jadi Wuling Almaz Hybrid ini pakai mesin baru ya, 2000 cc 4 silinder ya, Atkinson cycle. Dia bertenaga 123 horsepower dengan torsi mencapai 168 Nm. Nah, kalau dikombinasikan dengan baterai listrik ya, tenaganya mencapai 174 horsepower dengan torsi mencapai 320 Nm. Nah, dipadukan dengan transmisi baru ya, DHT (Dedicated Hybrid Transmission) ya, makanya mereka klaim perpindahan ini pasti lebih smooth, lebih enak, apalagi tadi kita lihat di interior tuasnya baru ya. Begitu. Ya, segitu dulu review singkatnya ya. Nah, gimana Bi? Kita mau coba nggak? Nih. Besok nih, Pak. Tapi ini udah gelap ya? Iya. Kita coba besok ya, yang terang ya. Ya, kita coba ya. Oke. Yuk, kawasan mesin. Sampai besok.
Nah, selamat sore. Halo. Sore. Dengan Mas siapa? Dengan Erlan Bang. Oh, dari mana Mas? Dari SDCI. SDCI. Apa tuh? Defensive Konsultan Indonesia. Oke, ya. Nah, sekarang kita udah nyoba. Ini AC-nya kita kecilin dulu ya. Mana ya AC ya, kecilin. AC. Ya, oke. Oke, mesin udah nyala, udah ready. Nah, ini layarnya udah full digital ya, TFT. Sepintas impresi sih nggak jauh beda sama Wuling Almas RS ya. Nah ini, tapi ini mesinnya baru, makanya saya juga penasaran nih ya Mas. Oke, kita mulai. Tadi udah orientasi 1 lap ya di sirkuit Formula E Ancol. Oke, kita mulai Mas ya. Ya. Wih, ini tuasnya baru. Beda loh, enak loh, lebih enak genggamnya sama perpindahan giginya. Oke. Ya. Mana situ? Sini Om. Sini. Kanan lagi. Kanan lagi. Iya. Oke. Ini kita ada di paddocknya ini ya. Kalau di Formula E ya. Oke. Oke, kecepatan berapa nih? 60 tadi ya? Iya. Nih, sebelum keluar track, kecepatan 60 dulu. Oke. Oke, pastikan belakang aman. Nah, cuacanya udah mulai mau mendung nih. Nah, jadi kita masih ke bagian track yang kering. Ya. Oh. Ya. Sekilas baru melaju sebentar ya. Ini saya baru pertama nih ya, first drive ya. Wuling Almas Hybrid. Ini lebih bertenaga dibandingkan Wuling Almas yang pertama kali launch dulu di tahun 2018. Waktu itu saya coba di sirkuit Sentul dan sekarang nyoba di sirkuit lagi. Nah, mantap nih. Buat jarak jauh saya juga pernah nyoba dari Bandung ke Pangandaran lalu ke Tasikmalaya rutenya menggunakan Wuling Almas. Ini kecepatan apakah dibatasi? 60 Om, maksimum. Maksimum berapa? 60. Oh 60. Oh ya oke. Ya mengingat kiri kanannya tembok ya, nggak ada gravel ini. Dia ada tes sendiri yang 100. Oke, kasih aba-aba aja Om. Iya. Iya. Wah. Asik ya, handlingnya sih oke ya. Kalau soal handling, Wuling Almas ini dari awal kemunculan dia tuh udah menurut saya memukau ya, mengesankan gitu. Gitu, suspensinya. Nah, ini juga nyobain nih. Ini kami di kabin berempat ya. Dengan Abi, videographer. Gimana Bi? Enak gak Bi? Enak. Enak ya? Soalnya suspensi belakangnya kan tadinya independen. Sebentar, kita tahan dulu ya Om ya. Ini zigzag. Boleh. Kita kasih kesempatan teman media yang lain yang 2 unit di depan juga. Saya mau agak kencang ya untuk zigzag ya. Boleh ya. Oke. Mulai. Wis. Wah, asik. Wah, oke. Gimana, Bi? Di belakang gimana? Mantap. Oh, ini ada Bang Sony juga dari Automotive One ikut nebeng di belakang, tapi nanti gantian sama kita. Wih. Katanya bisa pakai hybrid full ya Pak? Ya, jadi untuk sistem hybridnya sendiri ada pertama dari ini ya, hybrid sistemnya
Jadi ini mobil bisa berjalan hanya menggunakan listrik ya, yang disuplai oleh baterainya gitu. Jadi dia kecepatannya mungkin bisa sampai 50-60 ya. Ya, ini juga bisa terpantau di layar MID-nya ini yang sekarang udah full digital. Ya, jadi dia bisa menempuh jarak beberapa kilometer. Karena baterainya sendiri kapasitasnya kan 1,8 kWh. Nah, jadi kalau itu baterainya habis, Bi, dia akan ngisi gitu. Jadi sistem seriesnya ini dia akan mengisi. Nah, dia akan mengisi baterai yang habis ini. Begitu. Lalu yang ketiga ada paralel. Paralel ini sifatnya adaptif ya. Dia akan menyesuaikan. Nah, sekarang kita di trek lurus. Maju sedikit Bang. Nah, sedikit ya. Iya, dibatasin. Stop sini. Oh, stop sini. Lagi. Jadi garis kuning ini. Iya. Ini. Lagi, depan lagi. Oh, depan lagi. Oke. Oke. Ya, Ya. bisa mulai? Oke. Kita pantengin sampai 120 km? 100? Ya. Oke. Mesin Atkinson Cycle 2000 cc menggantikan mesin 1500 cc turbo yang di Almas RS Pro sebelumnya. Cukup bertenaga nih Om, ya. Bertenaga nih. Ada perbedaannya Ya. nggak sih Pak? Almas yang turbo sama Almas yang hybrid ini? Kalau bisa gue bilang ini signifikan perubahannya, karena kan mesinnya totally ganti, ya. Mesinnya dari yang tadi gue bilang 1500 cc turbo menjadi 2000 cc naturally aspirated, ya, tanpa turbo, ya, tapi juga dibekali mesin hybrid, gitu. Dari interior ada yang berubah? Interior sih nggak ada beda ya, nggak ada beda, tapi memang ini aja nih yang paling kentara di layar ini MID speedometer. Kalau yang sebelumnya kan masih ada yang model analog MID di tengah. Nah, kalau ini udah full LED TFT. Nah, ini jadi resolusinya juga lebih tinggi dan yang ditampilkan udah full nih. Termasuk ini nih sistem hybrid nih, pengisian baterainya nih ditampilkan di sini di layar ini nih. Nah, dan juga di layar ini juga akan ngasih tahu ini baterainya udah berapa persen yang terpakai, ya. Terus pada saat proses pengisian sudah berapa persen yang terisi, gitu, Bi. Kalau yang katanya pakaian hybrid full itu ada Iya. batasan kilometer, katanya sampai 2 kilometer dong, gimana? Iya, jadi kalau yang sistem yang pertama ya, yang pure EV, dia mesin akan mati dan mobil digerakkan murni dari daya listrik yang baterai. Nyobain lagi Om ya, zigzag ya, zigzag ya. Ya. Oke, pegangan ya. Saya mau zigzag agak kenceng tapi nggak sekenceng yang tadi lah. Oke, Bismillah. Wis, enak. Wah, ini yang saya suka dari Wuling Almas ya. Jadi, boleh cerita dikit dulu Om, waktu saya tes nih dari Bandung ke Pangandaran ya. Itu kan jalur Pangandaran itu banyak bis ini ya, Budiman. Nah, dia memang jalurnya jalur mereka gitu kan. Dan kita tuh waktu itu berusaha nyalip susah banget gitu. Sampai pada akhirnya kami bisa nyalip si bis Budiman ini. Tapi begitu nyalip ya langsung dihadapkan tikungan patah ke kanan. Nah, alhasil driver kami waktu itu manuver patah belok kanan, tapi ini bodi belakang agak ngebuang gitu, ngebuang pantatnya ngebuang. Ini terus lagi atau? Lagi. Pantatnya ngebuang. Terus sampai roda kiri belakang itu udah keluar dari jalur aspal gitu.
Tapi karena drivernya juga waktu itu Dito dari Cinta Mobil, cukup ini dia cukup jago nyetirnya. Ya, dia memposisikan lagi. Nah, hebatnya mobil Almas ini dia membetulkan sendiri. Jadi seolah dia ada traction controlnya, seolah dia membetulkan sendiri posisi roda belakangnya. Alhasil mobil kembali ke jalur yang benar. Wah, dan ini tadi waktu zigzag, ini terbukti nih, Om. Si mobil ini dia ngebetulin posisi kita. Mungkin tadi dinilai manuvernya terlalu berbahaya ya. Terlalu berbahaya, akhirnya dia ngebetulin sendiri. Gitu, ini sih keren banget ini. Satu kali lagi ya, nanti gantian sama Om Sony ya. Ini sih sebenarnya agak nggak sesuai racing line ya di sirkuit ini ya, jadi tapi menyesuaikan ini aja tikungannya nih. Asik banget ya, quite impressive kalau menurut saya nih ya. Jadi Wuling serius banget membenahi performa dia, tapi performa Almas ini diimbangi oleh efisiensi. Nah, kita satu lagi berarti Om ya. Oke, sini dulu ya. Nah, efisiensinya seberapa irit? Kita belum tahu nih, Bi. Ya, karena kita sendiri belum ngetes jarak jauh. Mungkin setelah video ini kita berkesempatan ngetes Wuling Almas Hybrid ini untuk jarak yang lebih jauh lagi dan di perkotaan supaya bisa tahu efisiensinya seberapa irit sih. Tapi Wuling mengklaim pengetesan yang mereka lakukan ini bisa menghasilkan efisiensi sampai dengan 19 km per liter. Nah, itu sih untuk sebuah medium SUV 2000 cc angka segitu tuh termasuk irit banget gitu. Wah, nyoba lagi nih. Om. Lanjut Mas Anto. Lanjut ya. Enggak, pelan-pelan aja. Tadi udah terwakili tadi, Om. Wah, tuh tadi tuh. Gitu ya. Agak berasa memang Ya, dia ngebetulin sendiri. Karena mengingat mobil ini kan mobil tinggi. Ya. Fiturnya udah lengkap nih. Saya rasa nih paling lengkap di kelasnya ya. Dia ada ADAS, ya Advanced Driving Assistance System yang memungkinkan ini mobil autonomous, tapi bukan berarti jalan sendiri ya, tetap harus dalam kendali kemudi kita ya, Om. Iya. Jadi bukan berarti dia bisa dilepas ya, kayak merek mobil listrik di Amerika itu ya. Dia nggak gitu. Tetap kita harus pegang kendali penuh atas kemudinya. Dia hanya ini aja, memberikan semacam guidance gitu ya. Ada lane keep assist-nya, ada adaptive cruise control-nya, gitu. Itulah teknologi yang dengan Wuling. Belum lagi Wuling Indonesia Command. Jadi ini mobil pertama di Indonesia, produksi Indonesia yang bisa melakukan perintah suara berbahasa Indonesia. Wah, ini keren banget sih menurut saya. Belum lagi ada IOF, Internet of Vehicle, yang memungkinkan semua pengaturan segala macam. Terus ada pengaturan suhu segala macam ya. Dari remote app My Wuling itu kita bisa tahu tentang kondisi mobil yang sebenarnya. Oke, selesai. Thank you Om ya. Terima kasih Om. Ya. Waduh, thank you banget nih. Ya, Bang. Gantian Om Sony, yuk. Katanya, Pak. Ya. Gila, luar biasa ya. Luar biasa ya Wuling Almas Hybrid ini ya, gila. Kita tadi tesnya cukup lengkap ya untuk performa handlingnya di sirkuit Formula E nih. Ya, oke, kita bisa tadi zigzag ya, terus bisa akselerasi ya, bisa braking, terus nikung patah juga udah kita rasain. Dan kita perlu simpulkan dengan penggunaan mesin
Exciting Cycle 2000 cc ini dipadu dengan hybrid yang menghasilkan tenaga luar biasa, membuktikan Wuling Almas ini bisa diandalkan sebagai mobil keluarga, mobil suburban ya, untuk yang levelnya medium SUV ya, untuk supaya memenuhi kebutuhan berkendara kita lah gitu. Oke. Segitu dulu ulasan dari saya, Om Manto ya. Selalu ingat subscribe channel kami, silakan like, komen dan share ya. Kalau ada pertanyaan silakan komen, nanti akan kami bantu jawab, atau dari tim Wuling nanti akan bantu jawab juga ya. Segitu dulu dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam sehat selalu.